Mengapa orang lebih suka belanja di Alfa dan Indomaret padahal harga di Alfa sama Indo itu lebih mahal? Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajinnya jualan ya. Kita di sini mau membahas ya. Kita akan mengulik ilmu marketing dan konsep yang diterapkan di Alfamart dan Indomaret ya. Dan di video ini juga saya ingin kasih tahu kalian gimana cara mendapatkan harga promo dari aplikasi Alpha Gift ya. Nanti teman-teman bisa download aplikasi Alpha Gift yang ada di Play Store secara gratis ya. Linknya udah saya siapkan dan teman-teman bisa memasukkan kode referral yang sudah saya cantumkan di kolom komentar untuk mendapatkan promo menarik ya. Oke, kita langsung lanjut teman-teman. Jadi harga murah itu bukan jaminan sebuah produk itu laku. Hal ini sudah dibuktikan dengan Alfa sama Indomaret. Mereka sudah membuktikan ya. Kenapa? Karena harga Alfa sama Indo itu terkadang itu banyak yang lebih mahal ya. Harganya itu lebih mahal daripada harga di toko-toko atau warung-warung. Tapi kenapa kok banyak orang yang masih ke Alfa sama ke Indo, padahal mereka tahu harganya mahal? Yang pertama, alasan pertamanya ya, kita bisa menerapkan sistem atau strategi mereka di toko kita, di toko kalian, apabila kalian seorang pemilik toko ataupun seorang pemilik grosir ya. Yang pertama adalah sambutan. Jadi saat kita masuk ke Alfa ya, selamat pagi Kak, selamat berbelanja, selamat pagi ya, ada yang bisa kami bantu ya. Jadi enak teman-teman. Bayangkan kalau misalnya kalian datang tidak ada kata sambutan dan ada kata sambutan, pasti lebih nyaman apabila kalian disambut. Saya ini pembeli loh, katanya pembeli adalah raja ya. Jadi bisa dibilang strateginya itu mereka merajakan pembeli ya. Salah satunya dengan hal sederhana yaitu sambutan. Coba bagi kalian yang punya toko atau grosir bisa lebih antusias apabila ada pembeli datang ke toko atau ke grosir kalian ya. Dengan sambutan sederhana, selamat pagi Bu, badhe belanja apa Bu, mau belanja apa Bu ya. Itu udah senang ya. Cuma kata-kata basa-basi kayak gitu itu orang Indonesia udah senang. Itu yang pertama ya. Indonesia masyarakatnya itu suka dengan keramah tamahan. Orang Indonesia tuh nggak suka kalau dicuekin, intinya seperti itu. Itu poin pertamanya. Poin keduanya adalah grooming. Grooming itu apa sih? Grooming itu kalau dalam bahasa marketing itu artinya penampilan ya. Kalau misalnya di Alfamart, Indomaret, Alfamart ya, mereka itu penampilannya rapi-rapi, berseragam ya. Pokoknya itu groomingnya bener-bener rapi lah, seperti itu, SOP. Jadi orang itu lebih nyaman teman-teman. Ya, kita terapkan diri kita sebagai seorang pembeli. Kalian lebih suka dilayani dengan orang yang penampilannya rapi, wangi, menarik, atau orang yang belum mandi? Kan pastinya memilih yang pertama ya teman-teman. Jadi grooming. Jadi bagi kalian para pemilik toko atau pemilik grosir, mungkin dengan kalian itu yang biasanya itu mungkin mandinya siang atau misalnya teman-teman acak-acakan penampilannya kayak gitu, coba dimaksimalkan lagi untuk groomingnya. Saya yakin itu akan berdampak ke penjualan. Wah itu belanja di sana aja orangnya wangi, orangnya rapi, itu pasti ada yang seperti itu. Itu yang kedua, grooming ya. Yang pertama tadi adalah sambutan ya. Sambutan itu bahasa marketingnya greeting ya teman-teman. Selamat datang Kak, selamat berbelanja, itu namanya greeting atau sambutan. Yang kedua grooming, dan yang ketiga kenapa orang lebih suka belanja di Alfa padahal harganya mahal, itu karena lengkap ya. Jadi di Alfamart kalau misalnya teman-teman itu teliti ya, hampir semua produk itu ada ya. Hampir semua produk ada, walaupun itemnya walaupun kuantitinya sedikit tapi mereka komplit ya. Nah seperti itu bisa dicontoh teman-teman. Jadi kategori eh, obat nyamuk ada, kategori food and drink ada, kategori popok ada, jadi semuanya ada. Jadi kalau orang ke Alfa itu 98% lah, 98% itu pasti ketemu dengan barang apa yang dicari, seperti itu ya. Jadi bisalah kita belajar dari konsep Alfamart ini ya. Kita walaupun nggak banyak tapi kita komplit, seperti itu yang ketiga ya. Dan selain komplit, barang mereka juga fresh, selalu fresh ya, nggak ada barang yang expired date, itu nggak ada. Terus berikutnya yang keempat teman-teman ya. Oh ya, kenapa nggak ada yang expired date? Karena mereka setiap hari itu rutin ya,
rutin SO, stock of name ya. Nanti kalau misalnya ada yang ED atau mendekat ED pasti akan diretur ke tim salesnya. Jadi dijamin kefreshannya ya, kesegarannya itu dijamin, produk baru semua. Terus berikutnya adalah penataannya ya, penataan dan nuansanya ya. Jadi kalau misalnya kita belanja di grosir atau di toko yang acak-acakan itu kita bingung ya. Nah, kalau di Alfamart itu pembeli itu dimanjakan dengan penataan barang. Jadi per kategori teman-teman ya, per kategori. Lorong A, gondola A itu produk sabun semua, gondola B produk bayi semua, gondola C parfum semua. Sini food and drink. Jadi benar-benar rapi penataannya ya. Jadi orang lebih gampang nyari barangnya. Kalau misalnya penataannya acak-acakan, pembeli pun juga males ya. Tanya-tanya terus, kan nggak enak ya teman-teman. Ini minyak putih sebelah mana? Ini minuman sebelah mana? Ini mie goreng sebelah mana? Jadi dengan penataan yang rapi, itu memudahkan pembeli untuk berbelanja. Seperti itu. Dan nuansanya ya teman-teman. Oh ya, kalau misalnya di Alfa mungkin jarang ada musik ya. Tapi kalau misalnya di swalayan besar, itu kadang ditambah dengan diputarkan musik. Jadi udah ruangannya bersih, barangnya rapi, ditambah dengan nuansa musik. Otomatis orang yang datang lebih dimanjakan lagi. Seperti itu ya. Mungkin itu ya beberapa alasan ya teman-teman kenapa orang itu lebih suka ke Alfamart walaupun harganya lebih mahal. Jadi yang bisa kita ambil ilmu marketingnya adalah harga yang murah itu tidak selalu menang dalam sebuah persaingan dagang ya. Nah, terus sebenarnya masih banyak faktor lagi teman-teman ya. Seperti misalnya mereka itu selain berjualan produk, mereka juga berjualan jasa ya. Seperti misalnya top up game ya, top up dompet digital seperti Dana, ShopeePay. Mereka bisa semuanya teman-teman. Jadi benar-benar komplit lah seperti itu ya. Mungkin itu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada lagi nih apa sih yang membuat kalian itu tetap belanja ke Alfa walaupun harganya itu mahal ya, seperti itu. Dan yang terakhir ya teman-teman, karena banyak promonya teman-teman ya. Jadi walaupun Alfamart itu memang beberapa itemnya itu mahal, tapi terkadang ada promo yang harganya itu benar-benar murah banget teman-teman ya. Ya mungkin mereka menggunakan subsidi silang atau apa, saya juga kurang paham, tapi saya pernah beberapa bermain produk Alfamart ya. Istilahnya saya bermain promo Alfamart, saya jual ke grosir itu udah beberapa kali dan udah lama juga ya. Nah, bagi teman-teman yang waktu itu video saya sempat ramai juga yang masalah promo Alfamart. Sekarang Alfamart sudah memudahkan ya teman-teman untuk para pemain promo ini bermain, yaitu dengan aplikasi yang namanya AlfaGift ya. Seperti yang sudah saya singgung di awal, kalian bisa download aplikasinya ya, bisa memasukkan kode referral dari saya ya untuk mendapatkan poin dan penawaran khusus pengguna baru ya. Bagi yang belum pernah daftar di AlfaGift ini. Oke. Nah, untuk Alfa sama Indomaret itu aplikasinya berbeda-beda. Mungkin next time-nya saya akan membahas yang Indomaret ya. Seperti itu mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau pernyataan atau mungkin ingin bercerita mengenai pengalaman belanjanya ya, apa sih yang membuat saya itu lebih suka belanja di tempat yang harganya mahal tapi saya tetap ke situ? Apa? Coba tulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru ketemu sama channel YouTube Sales Magic, kalau misalkan suka sama dunia penjualan, silahkan bisa dibantu untuk subscribe ya, berlangganan, dan diaktifkan loncengnya supaya saat saya upload video teman-teman nggak ketinggalan video terbaru. Kalau misalnya ada kesalahan mungkin bisa dikritik saya statement mana yang kurang tepat. Terima kasih, see you next time, sampai berjumpa di video selanjutnya.